ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat, yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. Oleh karena itu secara teknis lebih rinci nanti disampaikan rekan kami, dan juga prinsipal akan kami tunjukkan ijazah. Jadi harapan kami hari ini kami bisa melihat, meraba, menerawang ijazah itu tidak akan kesampaian begitu. Nah, ini dilengkapi rekan kami, silakan. Jadi ini tadi daftar alat bukti yang sudah diverifikasi oleh majelis hakim ya. Jadi ini yang kami terima adalah surat tanda terima, yaitu benda-bendanya adalah ini hanya satu saja. Jadi ini menerangkan bahwa surat tanda terima dari untuk keperluan pelaporan yang pada tanggal 22 Januari yang dilaporkan adalah Egy Sujana, Rizal Fadilah, Kurnia, Rustam Effendi, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya satu saja, surat tanda terima salinan dari cetakan file PDF hasil scan dokumen. Jadi tidak ada ijazah, kopi ijazah pun tidak. Ya. Terus yang kedua, dari ini adalah UGM. tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat. Ada beberapa bukti, jadi ini ada sekitar 3 bukti yang diajukan. Ini hanya fotokopi dari surat tanda terima yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Ini untuk keperluan pelaporan juga. Terus kemudian ada surat pengumuman nomor UGM /6529 /1 /07 ini fotokopi juga dari fotokopi ya. Ini intinya pada keterangannya ini hanyalah sebuah argumentasi ya, narasi saja ya. Jadi tidak ada bukti apapun ya. Jadi seperti pas foto diperkenankan adalah kacamata hitam dan lain sebagainya ya. Nanti ini mungkin nanti untuk mahasiswa UGM boleh pakai kacamata ya. Terus ini saya ralat kembali saksi. Jadi mekanismenya tanggal 13 itu ada 2 versi. Dari pihak tergugat diberikan kesempatan untuk menunjukkan ijazah. Kemudian dari kami diberikan kesempatan menghadirkan saksi, dan saksinya kami ralat. Yang pertama adalah Pak Rujito yang memegang ijazah asli UGM Fakultas Kehutanan 1985. Jadi kami ralat, bukan Pak Insinyur KPH Bagas. Kemudian yang kedua adalah Komjen Purnawirawan Ugrosino. Jadi 2 itu sesuai permintaan, dan kami sangat bersyukur luar biasa. Permintaan saya yang terakhir dari kami selaku Ketua Tim, nanti disambung rekan-rekan yang lain. Dengan persidangan ini saya berharap perkara terhadap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan juga terhadap Egy Sujana, Rizal Fadilah dihentikan. Karena pengadilan perdata sebagaimana yang dimaksudkan oleh mantan Ketua
Komisi Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud tidak pernah ada di sini. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama ya, bahwa itu juga tidak pernah ada karenanya tidak ada pidana. Bagaimana mungkin kalau perdataannya saja tidak pernah ada pembuktian, pembantahan, kalau di sini ada ijazahnya Pak Jokowi dan asli, saya sepakat mereka tersangka. Kalau hari ini tidak pernah ada ya, oleh karenanya juga mendasarkan pada pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa pengadilan perdata adalah pembuktian yang paling kuat, karenanya tidak ada alasan untuk mentersangkakan dan saya berharap itu untuk dihentikan perkara itu ya, mumpung belum dilimpahkan ke kejaksaan tahap 2. Jadi ya, soal saksi yang penyerahan masih tadi sudah menjadi agenda pasti atau baru? Sudah menjadi agenda pasti, kan kami sudah bilang sebenarnya tanggal 30. Tinggal 30, makanya kami tadi bilang kami sudah booking hotel, beberapa hotel sudah kami booking dan kami tidak rubah ya, akhirnya hotel itu kami tempatkan buat orang lain. Jadi Komjen Ugroseno sudah menyiapkan diri hadir dan Pak Rujito yang memiliki ijazah alumni Fakultas Kehutanan UGM juga hadir, dan nanti mereka akan hadir dengan kuasa hukumnya Pak Wirawan Adnan. Nah, ini bisa catat. Jadi tanggal 13 agendanya 2, pembuktian dari para tergugat, tentunya yang membuktikan hanya tergugat 1. Karena tergugat 2, 3 dan turut tergugat itu tidak membuktikan, dan tergugat 4 kepolisian tidak membuktikan. Kemudian kami diberi kesempatan menghadirkan saksi, dan saksi yang kami hadirkan adalah Komjen Ugroseno, mantan Wakapolri. Yang kedua adalah Pak Rujito, ya, orang yang memilih tanggal 13 ya. Oke, teman-teman, ini ya. Oke. Jakarta GUI ya, di mana nanti Bang Rismon, Bang Rizal Fadila, dan Bapak Muhammad Taufik, Bapak Agus Winanto, kemudian Bapak Marwan Batubara. Saya ada. Masya Allah. Tapi saya nggak dijadiin narasumber nih sama Mas Bangun. karena Bro Michael belum menggunakan kaos nih. Oh, ya. mana kaos? Aman-aman ini gimana nih ceritanya dapat kaos ini? Dari Kak Lis, Bulis. Kalau saya pagi-pagi ini masih bertugas sebagai jurnalis dulu. Oh begitu. Oh iya. Jangan minta maaf, udah tanda tangan aja Bu. Biar dapat kamera. Ini Bu. Ini Bu. Nah, ini spesial ini. Karena Bang Rizmon selaku penulisnya yang minta, maka Oke, geser dikit. Oke. Nama siapa Bu? Bu Nunu. Dari mana Bu? Dari Solo. Solo asli. Tapi tidak termasuk geng Solo ya. Solonya mana Bu? Terima kasih. Oh ini. Serengan, Masya Allah. Bu, hadir di PN Surakarta, diajak atau sendiri atau dengan siapa saja? Sendiri, Masya Allah. Malah tidurnya, oh begitu. Bu, ini mau tanya nih, apa motivasi beli? Ini baru beli Pak. Oh di Malang, acara di Malang ya Pak. Makasih Pak. Makasih. Makasih Pak. Bang Taufik. Oh Pak Taufik. Gantian. Man of the day, man of the year. Kalau sudah tahu isi buku nanti mau apa Bu? Mau saya kasihkan mau masuk sebentar aja ya. Ini sebentar aja. ini kebanyakannya bunga buat Dr. Taufik langsung. Oke. Terima kasih Bu Nunu ya. Ini hanya saya serahkan kepada orang yang Bu dan suka membaca. Kalau cuma kumpulin buku tidak akan saya. Duduk dulu Pak. Iya, ini juga membaca. Parera mana? Parera. Ya, oke, terima kasih. Ya, Baik, saya hari ini akan memberikan pernyataan yang mengejutkan tentang CLS. Jadi agenda CLS itu cuma 2. 1, kita menjawab tantangan Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi kalau diundang pengadilan akan menunjukkan ijazah. Karena itu kita berikan panggung, kita berikan forum.
panggung dan forum yang terhormat adalah persidangan CLS. Adanya di mana? Di Pengadilan Negeri Surakarta. Oleh karenanya kami berharap hari ini Pak Jokowi juga membawa ijazah sebagaimana yang beliau sering katakan di depan media televisi secara eksklusif, bahkan mengundang yang namanya Kompas TV. Saya akan hadir di pengadilan kalau dipanggil hakim. Hari ini kami menyodorkan ijazah dari penggugat prinsipal, semuanya asli. Nanti akan kami adu dengan ijazah yang dibawa tim hukum Pak Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo. Lantas yang kedua yang menarik ini, yang belum pernah pernyataan ini disampaikan, bagaimana jika kepolisian nanti membawa bukti ijazah. Ini menarik dan perkara ini berhubungan dengan perkaranya RRT, Reseryo Rismond dan Tifa. Apa? Kalian harus tahu polisi itu pihak di dalam perkara ini, kami gugat juga. Oleh karena pihak, tidak bisa kita harus meyakini apa yang dibawa polisi itu adalah asli. Karenanya butuh pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Pihak ketiga adalah laboratorium uji forensik yang independen. Di mana itu ada di markas Angkatan Admin Pangkas TNI di Cilangkap juga ada. Di Universitas Bonafit yang memiliki laboratorium forensik, itu UI juga ada. Jadi kalau hari ini Pak Polisi menunjukkan ijazah, kami tidak akan serta-merta percaya. Inilah kehebatan kecerdasannya gugatan CLS. Jadi polisi pun sudah kami ikat. Nggak bisa ini ijazahnya karena polisi pihak nggak bisa tidak objektif. Sama halnya kalau ijazah saya dipertanyakan, nggak boleh ijazah topik asli. Diuji dulu dong, ya kan, dengan pembanding yang lain. Lalu yang ketiga, kenapa kami mengajukan CLS? Karena selama ini gugatan-gugatan yang biasa-biasa saja ya, yang dilakukan oleh Bang Rizal Fadilah dan kawan-kawan, yang dilakukan oleh teman-teman di Jakarta, dan ini pengadilan Indonesia, ayo semua Pak Jokowi, pengacara dimanapun, ayo kita tunjukkan ijazah. Meskipun saya pernyataan keempat sangat pesimis kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah, karena menunjukkan ijazah itu sama dengan killing field, ya, killing field. Kalau itu ternyata palsu, kalau itu mengaku asli ada pembandingnya. Kalau itu palsu habis sudah, ya. Yang terakhir saya ingin katakan, perjuangan ini belum selesai dengan diberikannya surat pendaftaran oleh Ketua DPC PDIP, mantan Ketua DPC PDIP 25 tahun Pak Epik Hadi Rudiatmo, yang juga mantan wali kota, bahwa di situ ada dua kontroversi. Pertama, di dalam riwayat hidup Mas Gibran itu disebut SMA di Australia Sydney itu 2004-2007, itu kalau matematikanya orang sehat 3 tahun. Tetapi di surat keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dia lulus 2006, artinya tidak sampai 3 tahun. Oke, tetap di sini. Salam akal waras, merdeka. Merdeka. Ayo, saya langsung ke pengadilan. Dan saya menghormati Bang Rismond, saya tidak mau gratisan, nanti bayar. Bayar 500. Sebuah karya tulis tidak boleh gratis. Boleh. Kalau ijazah palsu gratis boleh. Oke. Sampai ketemu lagi nanti setelah teman-teman semua. Oke, Bang Rismond, kami duluan. Oke, Bang. Oke. Selamat bersidang, Bang. Oke. Sampai ketemu lagi. Hanya saya yang berani megang bajunya Bang Rismond. Yang lain nggak berani. Mas Gilang mana, Mas? Tapi secara prinsip tidak ada kewenangan siapapun yang mengatakan bahwa itu bukan KTP-nya saudara Bangun Sutoto, itu bukan KTP-nya saudara Top Taufan Hakim. Hanya saya juga tidak tahu mengapa itu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip beracara yang sederhana, cepat dan murah, harus mundur lagi. Dan saya kaget juga ya, saya kecewa juga kenapa pembuktian itu hanya sekali. Lalu kekecewaan saya yang ketiga apa? Berulang sebelum sidang penyampaian bukti saya sudah mengatakan mohon diizinkan kami melakukan cross examination. Kenapa? Karena kami semua yang di ruangan ini, apakah penggugat, hakim dan tergugat, itu adalah orang awam, orang yang tidak paham tentang
ijazah analog, ijazah digital nggak paham. Karenanya cross examination itu maksudnya ketika kami menghadirkan ahli dan kemudian lawan berikutnya mereka menyajikan bukti, boleh ahli kami yang sebelumnya itu untuk hadir memeriksa keaslian bukti. Tetapi nampaknya hakim sudah saya katakan hakim sudah goyah begitu ya, dan hakim selalu mengatakan hakim punya kebijaksanaan. Bukan aturan hukum acara perdata cuma 2, HR sama BW ya, atau kitab undang-undang hukum perdata. Itu teman-teman. Ya, oke, pertanyaan menarik. Untuk tanggal 30 2 hal yang saya siapkan. 1, saya memperbaiki bukti sebagaimana yang dikehendaki oleh majelis hakim. Bahkan kalaupun ijazah kami itu 16 nanti akan kami bisa satu-satu ya. Bahkan kalau rekapitulasi nilai itu jumlahnya 16 juga akan kami bisa satu-satu. Karena tidak mungkin rekapitulasi nilai itu 1 lembar. Pasti minimal 2 lembar bolak-balik. Dan yang ketiga, untuk teman-teman ketahui, hari ini kami sudah fair. Mereka yang akan kami hadirkan saksi seperti Rismon Syanipa, Refli Harun, kemudian Insinyur Bagas dari UGM itu tidak kami masukkan ke ruang sidang. Yang akan datang kami memastikan ya bahwa selain bukti yang 16 tadi, kami akan tambahkan bukti-bukti baru. Bukti baru itu berupa ijazah alumni Fakultas Kehutanan tahun 85. Dan bukti baru yang kedua itu buku reuni 25 tahun Fakultas Kehutanan yang terbit pada tahun 88. Di situ tidak akan bisa ditipu karena di situ saya ingat nomor 208 namanya Insinyur Joko Widodo tapi bukan Jokowi, dan bukan SMA 6 Surakarta tetapi SMA 6 Jogja. Jadi tidak mungkin tahun 88 direkayasa menyesuaikan kondisi sekarang. Yang terjadi itu justru yang sekarang ini menyesuaikan dengan buku alumni wisuda 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM yang terbit tahun 88 ya. Ada tambahan menarik teman-teman, mohon izin. Mohon maaf, ijazah yang tadi disebutkan Dr. Taufik, ijazah kehutanan UGM pada tahun 1985 yang kita ketahui bahwa itu satu masa dengan ijazahnya Jokowi akan kita pertunjukkan kepada media massa ataupun media sosial yang mau datang ke Pengadilan Negeri Surakarta. Akan kita gelar resmi di depan kamera seperti ini. Jadi kami akan terangkan di mana bukti perbedaannya, di mana format yang berbeda. Karena masyarakat harus tahu. Begitu. Tadi kan katanya Pengadilan Negeri Surakarta tidak punya LCD. Ya. Maka dari itu kami akan Pindahkan. memperlihatkan. Kantor kami punya LCD. Kami siapkan. Kalau perlu gensetnya saya bawa ke sini. Maka dari itu Kalau ditolak majelis gimana? Ya tidak mungkin lah, tidak mungkin. jadi begini, mohon maaf, ketika di dalam ruang sidang itu kami patuh kepada majelis hakim. Tetapi kalau untuk membuka kebenaran ini ada di media. Maka dari itu ijazah tahun 85 Kehutanan UGM akan kami gelar di depan kamera. Kami akan tunjukkan di mana bedanya. Tanggal 30 ya. Ya. Ada tambahan menarik teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, ada tambahan yang sangat menarik di luar pergelaran sidang. Ya, sebagaimana yang beberapa waktu yang lalu oleh Bang Rismon katakan di acara Rakyat Bersuara iNews bahwa kasus tentang ijazah palsu Joko Widodo ini sejatinya adalah bicara tentang kemanusiaan. Nah, mengingat yang pertama pada bulan Desember tahun 2025 ini bertepatan juga dengan Desnatalis Universitas Gadjah Mada, kampus kami tercinta, saya Bang Rismon, Dr. Tifa, Mas Roy, Bang Refli Harun, Mas Nurmadi dan juga teman-teman alumni yang lain. Pada kesempatan kali ini di mana Dr. Taufik juga pernah mengatakan bahwa dari Pengadilan Negeri Surakarta ini akan lahir sejarah baru untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita juga harus mengingat akan nasib saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan khususnya yang saat ini tengah berjuang untuk mempertahankan hidup. Karena itu izinkan kami di lingkungan Pengadilan Negeri Surakarta ini tanpa mengurangi rasa hormat, kami
mewakili sebagian alumni Universitas Gadjah Mada yang tergabung dalam Kagama, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, nanti secara bergantian, baik di dalam kesempatan saat ini ataupun nanti di luar acara konpes, kami akan menandatangani sebuah salinan ijazah yang memang sengaja kami perkecil. Ini kami dapatkan dulu dari KPUD Surakarta, kami perkecil dan kemudian sengaja kami bikin kusut. Ya, begitu pula backgroundnya yang berwarna biru, ini juga kami bikin kusut. Biru melambangkan kampus biru, identik dengan Universitas Gadjah Mada. Di sini nanti kami mengajak kepada rekan-rekan yang saat ini hadir di lingkungan Pengadilan Negeri Surakarta untuk tanda tangan. Ya, tanpa mengurangi saya hormat bagi alumni dari universitas lain, tapi ini nanti hasil tanda tangan yang sudah terkumpul di dalam bingkai figura ini nanti akan kami lelang untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera. Begitu. Silahkan nanti yang dari senior dulu, Mas Nurmadi silahkan untuk tanda tangan. Oh ya, Ya. Bang Refli. oh ya, dari Mas Refli Harun dulu. Ya. Nanya apa, ngomong apa? Tanda tangan dulu. Tanda tangan. Oh, pandangan hukum, ya. Tanda tangan sih. Oke. Ya, tanda tangan pertama dari Pak Refli Harun. Oh, Pak Nurmadi, oke. Ini alumni UGM asli ya? Alumni UGM asli. Tahun 1995. Berani dong, masa nggak berani? Bismillah. Oke. Nanti Bang Rismon menyusul ya Bang. Dan juga Mas Roy, Mbak Tifa, dan juga teman-teman yang lain. Apa? Nanyanya apa? Lazim nggak Bang? Pengadilan itu menunda karena salah menomorkan berkas.